Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Atika Trima Yolanda dengan nomor NIM 202-33008. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang retribusi jasa umum. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasannya retribusi jasa umum itu merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum itu terbagi atas 15. Yang pertama yaitu ada retribusi pelayanan kesehatan. Retribusi pelayanan kesehatan ini dilakukan untuk pungutan atas pelayanan baik itu pelayanan kesehatan di puskesmas, di rumah sakit umum daerah, dan tempat kesehatan lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintahan daerah. Yang kedua yaitu ada retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Itu dilakukan untuk pungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan, serta penyediaan lokasi pembuangan sampah, rumah tangga, ataupun perdagangan. Yang ketiga itu ada retribusi KTP dan akte capil. Retribusi KTP dan akte capil ini dilakukan untuk pungutan atas pelayanan KTP, kartu identitas kerja, kartu keluarga, dan akte capil. Dan yang keempat yaitu ada retribusi pemakaman atau penggabuan mayat. Retribusi pemakaman atau penggabuan mayat ini dilakukan untuk pungutan atas pelayanan pemakaman dan penggabuan mayat yang meliputi pelayanan, penggalian, penggabuan, dan lain-lainnya. Dan yang kelima itu ada retribusi pelayanan parkir. Retribusi pelayanan parkir ini dilakukan untuk pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah. Sedangkan yang keenam yaitu ada retribusi pelayanan tera atau tera ulang. Yaitu untuk pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus. Yang ketujuh itu ada retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Itu untuk itu merupakan pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara. Sedangkan yang kedelapan yaitu ada retribusi pengendalian lalu lintas. Retribusi pengendalian lalu lintas ini dilakukan pungutan untuk penggunaan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu. Sedangkan yang kesembilan itu ada retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar ini dilakukan untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Sedangkan yang ke-10 itu ada retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi pengujian kendaraan bermotor ini dilakukan untuk pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh pemerintahan. Dan yang ke-11 itu ada retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Itu dilakukan untuk pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran. Dan yang ke-12 itu ada retribusi penggantian biaya cetak peta.
Retribusi ini dilakukan untuk pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Sedangkan yang ke-13 itu ada retribusi penyediaan atau penyedotan kampus. Ini merupakan pungutan atas pelayanan yang dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD, maaf sebelumnya, itu BUMD dan swasta. Dan yang ke-14, itu ada retribusi pengolahan limbah cair. Itu merupakan pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintahan daerah. Dan yang terakhir yaitu yang ke-15 ada retribusi pelayanan pendidikan. Itu dilakukannya pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis. Dan selanjutnya yaitu ada subjek dan objek retribusi jasa umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, subjek retribusi jasa umum yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan objek retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.